Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi modul 21. Perkenalkan, saya Mas Kana, calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SMPN 23 Baru. Dengan ini saya dibimbing oleh Ibu Cahaya Daeng Bulan sebagai fasilitator dan pengajar praktik Ibu Astini. Saya akan memaparkan rancangan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi modul 21 tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Jadi sebelum kita belajar teks naratif, silakan dulu disiapkan. Untuk ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa. Attention please. Greetings to all teachers. For the student, let's play God, play get. Saya cek dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua. Oke. Kemudian materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang panitia ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang materi Jaws and the Dragon. Ya. Ya, Jaws and the Dragon. Ada yang masih tahu tentang teks naratif? Apa itu teks naratif? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Teks yang menceritakan dongeng. Oke, yang lain kasih dulu aplaus sama temannya. Ya, teks naratif itu adalah kejadian yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan yang menceritakan tentang kejadian waktu lampau. Ya, nanti akan diperlihatkan tentang materi tentang teks naratif. Kompetensi yang kita ingin capai ini adalah supaya kalian itu mampu mengetahui apa itu teks naratif. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian bisa melakukan mengidentifikasi tentang apa itu teks naratif, kemudian bisa mengetahui tentang teks naratif, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian langkah-langkah pembelajaran
pembelajarannya itu yaitu pertama kita akan melakukan tes ini berdasarkan kegiatan awal, kemudian kegiatan itu, kemudian penutup. Nah, di situ aktivitasnya dibagi taliti dan penutupnya di situ akan ada nilai-nilai yang kalian akan mendapatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan membagikan tentang pretest ya. Seperti pretest, nanti kalian akan kerjakan berkelompok ya. Halo, semua fokus ke layar. Silakan simak materi narrative text dengan judul Jaws and the Dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you happy today? Alhamdulillah, if you happy today. This material today is narrative text. Before I explain about the material, I hope there won't be noise and no activity in this class. So, you must focus to the material. Who is to know about the narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Di sini saya akan menjelaskan tentang narrative text. Narrative text adalah an imagined story to entertain people. Yaitu sebuah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur orang. Tipe narrative text. Ada beberapa tipe narrative text. Yang pertama, fairy tales. Fairy tales adalah sebuah dongeng, ya, dongeng seperti The Ghost with the Garden Eggs, Snow White, Cinderella. Kedua, Poltergeist itu adalah cerita rakyat seperti Sang Kuliah, Maling Kuda. Kemudian yang ketiga adalah fable atau cerita binatang, misalnya si kancil, buaya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah legend atau legenda, seperti misalnya legenda Banyuwangi, legenda Danau Toba, dan sebagainya. Seperti itulah tipe narrative text. Language feature atau ciri-ciri naratif. Yang pertama adalah apple of time, seperti misalnya once upon a time, one day, long time ago. Biasanya diawali dari kalimat. Kemudian yang kedua adalah past tense, seperti contohnya like, bibit, saw, aja, jangkit. Jadi menggunakan kata kerja kedua. Kemudian spesifik karakter di sini itu adalah tokoh yang khusus, misalnya tokoh Aladin, Snow White, Cinderella. Kemudian action verb itu adalah kata aksi, misalnya killer, clean, show. Kemudian time conjunction. Oke, setelah menyaksikan video tersebut, saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 ya. Kasih sedikit dulu jangan main bentar dari kelompok ini. Nah, sekarang saya akan memutarkan video tentang British Fossil Jaws and the Dragon. Ya, saya akan putar videonya Jaws and the Dragon. Oke, jadi kalian saksikan videonya karena ada nanti pertanyaan berdasarkan video tersebut. Jadi silakan nonton ini film. Nanti di sini ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Once upon a time, there was a brave knight called George.
George had lots of adventures as he traveled by horse across many lands. One day, he came to a small village and met a man who lived in a cave next to the village. The hermit told the knight about the awful things that were happening there. A terrible dragon had come to live in the lake and attack the village every day. The villagers didn't know what to do. First, they gave the dragon all their food. But the dragon just took the food and still attacked the village. So then the villagers gave the dragon all the animals from their farms. The dragon took all the animals, but continued to attack the villagers. So then they gave the dragon all their gold and jewels. The dragon took all their money, but still was not satisfied. The king sent his army to try and capture the dragon. But the dragon was too strong, and the knights of the army were too scared, and they ran away. With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people. He sent his only daughter, the princess, to the lake to wait for the dragon. When George heard this, he rode as fast as he could to the lake. Just then, the dragon jumped out from the lake and was going to eat the princess. George attacked the dragon. He fought very bravely, won the fight, and killed the dragon. George and the princess returned to the village, and everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon. Today, the story of George's bravery is remembered, and George is known as the patron saint of many countries. Oke, itulah tadi. Halo, berdasarkan video yang tadi kalian lihat, kalian akan saya panggil satu persatu per kelompok naik di sini untuk mengerjakan tugas LKPD berdasarkan apa yang kalian lihat di layar tadi. Kelompok satu dulu, silakan kelompok satu dulu. Naik ke sini, mewakili saja atau semuanya bawa di tempatnya semua itu nih. Bawa di tempat ya. Bawa di tempatnya. Silakan kerja nih, ya. Caranya mencocokkan saja. Ya. Silakan dikerja. Saling bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Nih, dicocokkan saja ini, ditulis dulu gambarnya baru gitu ya kakinya. Dorong kaki kanan saja ya. Silakan. Dikasih gambar saja. Buka linknya dulu. Kira-kira ini gambar lama, kemudian beritahu apa? Silakan kerja sama temannya.
Oke, dapat berapa? Berapa yang benar? 10 yang benar, 2 salah ya. 10 benar, 2 salah. Silakan, ada lagi yang dikerja. Oke. Ini lagi. Nih. Ini urut sesuai dengan yang mana kira-kira benar. Ya. Nih, kira-kira paragraf apa, kalimat apa yang dulu, kalimat apa lagi, kemudian kalimat apa lagi. Ya, silakan bekerja. Tinggal ditulis baru diangkat ke atas. Silakan. Kalau yang lain nggak usah ditutup. Disusun. Ya, susun. Anunya ada petunjuknya. Make apa? Word best story. Dia sudah tidak tadi dia story. Ya, kasih begitu. Kira-kira nomor 1 yang mana? Nomor 2 yang mana? Nanti ada skornya ya. Kalau sudah dianggap benar, silakan lihat skornya. Ini masih skornya. Oke, sudah. Kalau sudah di finish saja, kalau sudah selesai dianggap selesai finish. Oke, skornya 2 benar, 7 salah. Oke. 5 silakan disusun. Kelompok terakhir. Silakan dikerja itu tugasnya supaya ada presentasi nanti. Berkelompok. Oke, siapa kelompok yang akan mempresentasikan pekerjaannya? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Silakan presentasikan jawaban dari. Silakan dibacakan. Gambar seorang raja. Kemudian gambar kedua. Yang lain kalau perhatikan yang lain, kemudian kalau misalnya ada salah silakan dikoreksi. Ya. Halo dia salam please. Halo. Sekarang kita masuk ke apa namanya LKPD 3. Kalian yang di sini identifikasi huruf teks ya. Yang mana di sini orientation, yang mana communication, yang mana orientation ya. Silakan lihat per individu ini. Ya, silakan coret saja seperti begini, yang mana orientation, yang mana communication. Kan kalau di teks naratif itu ada awal pengenalan tokoh, kemudian ada konflik, yang mana kira-kira di situ berdasarkan teks yang kalian tadi lihat, film yang tadi. Silakan. Ya, selesai. Halo, fokus dulu nah, fokus. Sekarang saya suruh berdasarkan
apa yang tadi kalian sudah lakukan, mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3. Sekarang saya minta Anda menyimpulkan apa yang kalian lakukan tadi tentang materi teks naratif. Kalian simpulkan apa yang Anda ketahui tentang teks naratif. Paham di sini? Ya, oke. Kemudian manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran ini supaya kalian bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari nanti tentang apa itu sebenarnya teks naratif, apa fungsinya teks naratif, dan apa tujuannya kita belajar teks naratif. Ya, silakan dikerja kesimpulannya untuk anak-anak kalian, bahwasanya kalian sudah kelas 3, kalian itu harus paksa diri kalian untuk belajar karena kalian sudah menjelang bulan 2. Jadi bulan 3, kalau bulan 4 sudah tidak aktif sekali karena ada namanya bulan puasa, kemudian nanti selanjutnya ada libur untuk lebaran. Jadi waktu kalian belajar itu sangat sedikit. Jadi silakan belajar keras di rumah, baca-baca kembali bukunya. Oke? Jadi hari ini cukup sekian. Nanti dikumpul kesimpulannya ya. Jadi hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.